Oke guys, welcome back with me Juni Verjo. Oke, jadi sebelum kita masuk ke topik pembahasan, gue cuman mau bilang semoga virus-virus yang sedang melandai bumi kita pada saat ini segera berakhir ya, segera pergi, segera tuntas semuanya. Semoga kalian semua sehat, dijaga oleh Tuhan, selalu jaga kebersihan, jangan lupa berdoa. Masih semua bakalan baik-baik aja. Oke guys, sip. Jadi hari ini kita mau bahas tentang motor ya, yaitu motor kelas 150 cc fairing. Kalau versi Necanter kita ada buat lagi yang baru versinya, yang menurut gue paling worth it dan yang paling cocok buat anak muda. Ya tipe-tipenya ya kayak biasa sih, kayak orang pada umumnya gitu kan ya, R15, terus CBR 150cc sama GSX 150R. Oke, kita bakalan bahas itu satu-satu. Kita bakalan bahas, tapi kita lebih bahas ke mesinnya aja ya, sama desain paling. Selebihnya itu ya tergantung pribadi masing-masing. Oke, kita mulai dari R15 dulu kali ya. Gua lihat contekan dulu bentar. Soalnya gua nggak hafal, kurang tahu spesifikasinya. Oke. Untuk R15. Untuk R15 itu tipe mesinnya 4 tak SOHC, 4 katup dengan VVA. Kapasitas mesin itu 155,1 cc. Transmisinya 6 percepatan. Tenaga maksimal yang dihasilkan oleh R15 adalah 19,3 TK per 10.000 rpm. Torsi maksimalnya 14,7 Nm per 8.500 rpm. Kapasitas tangki 11 liter. Sistemnya injeksi, sasisnya pakai Delta Box. Itu buat R15. Kemudian untuk CBR 150R, tipe mesinnya 4 tak DOHC, 4 katup aja, dia nggak pakai VVA karena itu cuma keluaran Yamaha. Kapasitas mesinnya 149,2 cc, lebih kecil sedikit dibanding R15. Transmisinya sama, 6 percepatan. Tenaga maksimal yang dihasilkan oleh CBR 150cc adalah 16,9 TK per 9.000 rpm. Lumayan jauh dari R15 sih, ya agak di bawah R15. Kemudian torsi maksimalnya 13,7 Nm per 7.000 rpm. Di bawah R15 juga, tapi tidak terlalu jauh beda torsinya. Kapasitas tangkinya 12 liter, lebih gede dari R15. Sistemnya injeksi juga. Sasisnya diamond, dia pakai diamond. Terus GSX 150R, di sini ditulis kapasitas mesinnya itu 147,3 cc. Tipe mesin 4 tak DOHC 4 katup, sama dengan CBR 150R tadi. Ini di bawah lagi cc-nya, di bawah CBR malahan kalau GSX. Gue udah lupa soalnya, ternyata di bawah ya, gue kira di atas. Transmisinya 6 percepatan sama. Tenaga maksimal yang dihasilkan oleh GSX 150R adalah 18,9 TK per 10.500 rpm. Ini di atas CBR, tapi di bawah R15 sedikit. Torsi maksimalnya adalah 14 pas per 9.000 rpm. Tenaganya di bawah R15 sedikit. Torsinya juga sama, di bawah R15 sedikit. Kapasitas tangki 11 liter.
sistemnya injeksi, sasisnya pakai diamond. Oke, jadi kita bakalan bahas dari 3 motor ini. Di sini yang paling tinggi dan yang paling gahar mesinnya itu adalah R15. Mulai dari segi torsi dan kapasitas mesinnya, terus tenaga maksimalnya itu lebih tinggi di R15. Yang kedua itu ada di GSX 150R. Yang kedua mulai dari tenaga dan torsi maksimal ya. Yang paling terakhir adalah CBR 150R. Tapi kalau dari segi cc itu 15 yang pertama 155,1 cc, terus CBR yang kedua 159,2 cc, dan GSX yang ketiga 147,3 cc. Oke. Selebihnya sama. Bicara soal harga untuk CBR 150R itu di kisaran harga 33 juta. 33 juta. Terus untuk harga, ntar saya cari dulu harga GSX 150R itu di kisaran 30,6 juta. Kalau R15 35,76 juta. Jadi yang paling murah itu GSX ya, cuma 30 juta, selebihnya 33 dan 35 juta. Itu paling mahal R15. Oke. Jadi perbandingan dari 3 motor ini adalah sebenarnya kelasnya sama, 150 cc, 1 silinder. Cuman kalau dari segi mesin, kalau misalnya kalian mau cari yang kenceng atau nyari yang torsinya gede, tenaganya, powernya mantep, itu bisa di R15. Tapi kalau kalian nyari yang biasa-biasa aja atau nggak terlalu kenceng, itu bisa di CBR. Atau mikirin yang penting mobil motor firing atau motor sport, itu ya bisa di ibaratnya GSX 150R. Nah, kalau bicara dari segi desain, itu tergantung selera sih, tergantung selera orang. Tapi kalau menurut gue yang paling bagus itu adalah desain R15 sama CBR 150R. Kenapa demikian ya? Karena modelnya itu timeless, mendekati kelas 250 cc lah desainnya gitu kan, gede tapi ramping, tapi ringan gitu, dan gampang juga buat dimodif. Sedangkan kalau GSX itu bodinya agak sedikit ibaratnya ramping, bagus sih bagus, cuman nggak sebagus R15 sama CBR gitu. Karena pasti balik lagi tergantung selera sih ya. Ini kan menurut gue pribadi, jadi desainnya agak kurang sih menurut gue, kurang aja. Cuman kalau bagus sih bagus, cuman nggak terlalu bagus, nggak bagus banget. Jelek sih enggak, cuman kurang bagus gitu aja sih, kurang bagus, yang tepatnya kurang bagus gitu aja menurut gue ya. Nah, jadi untuk ngemodif GSX 150R ini butuh pemikiran yang agak cerdas lah, biar agak keren gitu. Cuman sih kalau kita bicara desain sih tergantung selera sih ya, susah emang. Jadi lebih baiknya kalian pilih sendiri. Jadi kalian lebih cocok yang mana gitu. Nah, tapi kalau gue pribadi sih worth it. Kalau bicara soal worth it, kalau kalian pengen emang yang murah tapi speknya udah lumayan bagus, itu pilih GSX karena dia nomor 2 gitu. GSX adalah hal yang paling bagus buat kalian karena paling murah, 150 cc, tenaganya ya nggak kalah jauh sama R15.
Tapi kalau kayak punya uang lebih, pengen lebih bagus lagi ya pilih 15. Nah, overall udah bagus. Tapi kalau kayak emang penggemar Honda, nggak penggemar Kawasaki, Yamaha atau Suzuki, ya silahkan pilih CBR 150R. Karena gue juga dulu pakai CBR itu, cuman sekarang gue ganti Saber. Gitu. Jadi ya segitu aja dulu buat hari ini. Thank you udah nonton. Sekali lagi jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan, tetap fokus dengan tujuan kita menghindari COVID-19 ini. Oke guys, like kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Oke.